Sejarah geologi bumi menunjukkan bahwa planet kita telah mengalami banyak perubahan iklim global. Variasi dalam suhu, tingkat radiasi, dan komposisi atmosfer telah membawa hukuman bagi beberapa spesies dan menjadi pendorong evolusi bagi spesies yang lain. Beberapa kepunahan besar telah memusnahkan hingga 90% spesies pada zamannya, membawa kehidupan di planet ini mendekati kepunahan. Selama 500 juta tahun terakhir ada 5 bencana global dan saat ini menurut statistik yang keenam sedang berlangsung dan merupakan yang paling cepat dalam berjalannya waktu. Apa yang terjadi di planet kita dan mengapa biosfernya terdegradasi begitu cepat? Mari kita mencoba mencari tahu. Iklim bumi selama 500 juta tahun ditentukan oleh kombinasi faktor yang sangat banyak. Beberapa di antaranya bersifat eksternal, seperti variasi aktivitas matahari atau perubahan ritmik orbit planet ini. Lainnya disebabkan oleh bumi itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di masa depan, kita perlu melakukan perjalanan puluhan juta tahun ke belakang untuk mengetahui bagaimana wajah planet kita berubah dan faktor-faktor apa yang memengaruhi perubahan iklim. Saat ini Anda sedang melihat grafik di layar yang menunjukkan perubahan suhu rata-rata planet kita selama 500 juta tahun. Dengan menggabungkan data dari berbagai pengeboran di seluruh dunia, para ilmuwan telah dapat secara akurat menentukan iklim bumi di setiap periode. Dari gambaran besar ini, mudah untuk melihat bahwa periode panas yang panjang diikuti oleh periode pendinginan yang lebih singkat. Selama periode-periode ini yang disebut zaman es, iklim menjadi lebih kering, suhu lebih rendah, dan tutupan es membangun di kutub-kutub planet kita, mirip dengan kondisi saat ini. Kepunahan dinosaurus sekitar 66 juta tahun yang lalu adalah salah satu contoh kepunahan besar yang terjadi di bumi. Sebuah asteroid raksasa berdiameter 10 km mendekati planet kita dengan cepat dan menembus atmosfer, menyebabkan ledakan kuat setara dengan jutaan bom termonuklir. Gelombang kejut yang keras menghantam dan meledakkan batuan, membentuk kawah raksasa dengan diameter sekitar 180 km. Banyak fragmen batuan terlempar keluar dari atmosfer ke luar angkasa, kemudian jatuh kembali ke planet ini ribuan kilometer dari lokasi ledakan, menyebabkan kebakaran hutan yang meluas. Dipercayai bahwa gelombang kejut tersebut menjalar ke seluruh planet ini, menyebabkan gempa bumi di wilayah terjauhnya, sementara tsunami raksasa menghancurkan pantai-pantai benua, menembus ratusan kilometer ke dalam daratan dan merusak segala yang ada di jalannya. Sekitar 15 triliun ton debu dan abu terserap ke dalam udara dan tersebar di seluruh bumi. Selama bertahun-tahun planet kita menerima sinar matahari jauh di bawah rata-rata, menyebabkan pendinginan dramatis. Menurut penelitian, setidaknya selama 16 tahun setelah bencana tersebut, suhu rata-rata planet ini 3 derajat Celcius, berarti 11 derajat lebih rendah daripada saat ini. Akibatnya, sebagian besar tanaman darat dan perairan punah, menyebabkan kelaparan massal di kalangan hewan. Hampir semua makhluk yang beratnya lebih dari 25 kg termasuk dinosaurus yang tidak bisa terbang dan kadal air menghilang dari permukaan bumi. Beberapa tidak selamat dari bencana itu sendiri, yang lain menjadi korban dari konsekuensinya. Zaman Eosen. Pemanasan ini dianggap sebagai awal dari sebuah zaman baru yang disebut zaman Eosen. Ini dimulai sekitar 56 juta tahun yang lalu dan berlangsung selama sekitar 22 juta tahun. Selama periode ini, suhu rata-rata planet kita jauh lebih tinggi daripada saat ini, kadang-kadang mencapai 28 derajat Celcius. Bukti paleontologi menunjukkan bahwa selama zaman Eosen, iklim sebagian besar daratan mirip dengan iklim tropis dan hutan lebar dengan daun lebar mencapai lingkaran kutub. Pada saat itu, terdapat pohon-pohon palem dan reptil yang menyukai panas di wilayah yang sekarang menjadi Eropa. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh lokasi yang menguntungkan dari benua-benua pada saat itu. Amerika Utara dan Selatan dipisahkan oleh selat yang lebar, dan Afrika Eurasia belum saling terhubungan. Arus khatulistiwa dan atmosfer bebas berkeliling bumi mendistribusikan panas secara merata. Selain itu, kelimpahan bahan organik yang membusuk menjaga tingkat karbon,
dioksida di atmosfer tetap tinggi yang juga membantu menjaga iklim tetap hangat. Berkat kondisi yang bersahabat dan kelimpahan makanan, mamalia pada saat itu mengalami pertumbuhan dari marsupial kecil yang bersembunyi di lubang-lubang dan pepohonan hingga menjadi raksasa besar yang beratnya puluhan ton. Selama periode ini juga muncul leluhur sebagian besar mamalia modern seperti primata kuno, cetacea, dan rodentia. Namun wajah bumi terus berubah perlahan tetapi pasti. Penyebaran tumbuhan air azolla di perairan utara menyebabkan penurunan bertahap tingkat karbon dioksida atmosfer dan pendinginan perlahan. Sekitar 34-35 juta tahun yang lalu ada perubahan tajam yang tidak terduga dalam grafik suhu, punahnya Eosen Oligosen. Selama periode ini, di perbatasan antara zaman Eosen dan zaman Oligosen beberapa peristiwa penting terjadi. Pertama, tabrakan antar benua menyebabkan perubahan gunung yang besar muncul seperti Himalaya, Alpen, dan pegunungan Apalakian, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aliran udara di atmosfer pada waktu itu. Kedua, analisis fosil menunjukkan bahwa pada saat ini tipe baru fotosintesis yang disebut C4 mulai menyebar dengan aktif di kalangan tumbuhan. Ini ternyata jauh lebih efisien daripada tipe reaksi sebelumnya. Dan ini secara bertahap mengakibatkan peningkatan konsentrasi oksigen atmosfer sebesar 2 hingga 3% hingga tingkat saat ini. Sementara itu kandungan karbon dioksida turun tajam yang mengakibatkan pelemahan efek rumah kaca dan penurunan suhu global. Ketiga, tabrakan antara Amerika Selatan dan Antartika pecah akibat pergerakan lempeng tektonik. Akibatnya gaya inersia yang disebabkan oleh rotasi bumi membentuk arus laut tertutup yang mengelilingi benua paling selatan di planet kita dalam bentuk aliran memutar. Arus laut ini juga membentuk penghalang yang tak terkalahkan yang mencegah angin hangat memasuki Antartika. Akibatnya suhu di benua tersebut mulai turun dengan cepat dan pada akhir Paleogen hutan hijau di sana telah digantikan secara permanen oleh gletser yang tumbuh cepat. Zaman Oligosen, semua peristiwa ini merupakan tanda dimulainya zaman baru. Oligosen ini berlangsung selama sekitar 11 juta tahun di mana iklim planet kita relatif stabil, kering dan sejuk serta lebih hangat dari saat ini. Zaman Miosen kecenderungan ini berlanjut hingga awal zaman berikutnya Miosen. Namun sekitar 14 juta tahun yang lalu dalam grafik kita melihat pendinginan tiba-tiba lainnya yang disebut gangguan Miosen Tengah. Gangguan ini diyakini disebabkan oleh kombinasi dua faktor. Pertama, bumi dalam gerakannya kembali memasuki fase dingin dari siklus Milankovitch yang disebut. Siklus Milankovitch adalah fluktuasi periodik dalam jumlah energi surya yang mencapai planet kita tergantung pada perubahan posisi sumbu dan orbit bumi. Ketika eksentrisitas orbit bumi mencapai nilai yang lebih tinggi, dan titik balik musim dingin bertepatan dengan perihelion, iklim planet bumi menjadi jauh lebih dingin. Ini terjadi sekitar 14 juta tahun yang lalu selama gangguan Miosen Tengah. Akibat pendinginan ini, hutan menyusut dan sebagian besar digantikan oleh savana dan stepa. Hal ini merangsang penyebaran tumbuhan berbunga yang menggunakan fotosintesis C4 sebagai yang lebih tahan dan kompetitif. Akibatnya, tingkat karbon dioksida di atmosfer planet drastis turun, menyebabkan pendinginan yang lebih besar. Untuk memahami proses alam periode ini, penting untuk diingat bahwa savana dan ekosistem serupa adalah sistem yang sangat produktif secara biologis. 1 km persegi savana menghasilkan hingga 1.500 ton biomasa per tahun, hampir setara dengan makhluk hidup yang menghuni daerah ini. Rumput yang sangat bergizi dengan umur pendek memberi makan herbivora, memastikan daur ulang nutrisi yang cepat termasuk karbon. Akibatnya peningkatan luas savana membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dan menyebabkan penurunan suhu lebih lanjut. Sehingga dalam beberapa juta tahun suhu global rata-rata turun sekitar 6 derajat dari 17 derajat menjadi 11 derajat Celcius, mengakibatkan kepunahan sebagian besar megafauna periode sebelumnya. Hewan-hewan yang paling mencolok dari waktu ini adalah
hewan-hewan yang besar seperti mamut serta leluhur prasejarah kuda, Hipparions. Karnivora terbesar adalah Amphichonidae dan Hyaenodons yang berbobot hingga setengah ton. Zaman es melihat grafik ini, mudah untuk melihat bahwa sejak dimulainya gangguan pertengahan Miosen, bumi mendingin secara perlahan dan tak terhindarkan. Konsekuensinya adalah pertumbuhan cepat gletser di daerah kutub planet yang dimulai sekitar 8 juta tahun yang lalu. Lembaran es Antartika mulai tumbuh dengan cepat, area kutub yang tidak meleleh terbentuk di samudera Arktik, dan hutan di Greenland mulai menghilang dengan cepat memberikan jalan bagi gletser. Namun ujian utama belum datang, sekitar 2,6 juta tahun yang lalu penurunan suhu terasa lebih cepat. Pada saat ini pergerakan benua dan penurunan permukaan laut global menyebabkan pembentukan Isthmus Panama yang menutupi sempurna selat antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Akibatnya air hangat di Khatulistiwa Pasifik tidak lagi bercampur dengan arus Atlantik dan suhu Atlantik perlahan mulai turun. Selain itu, pegunungan Rocky yang pada saat itu telah tumbuh cukup besar menjadi penghalang bagi aliran udara hangat, lebih mengganggu sirkulasi panas di seluruh planet. Akibatnya, variasi suhu musiman di sebagian besar daratan menjadi lebih sering dan tingkat pertumbuhan gletser meningkat secara signifikan. Rekatan Gauss-Matuyama pada saat yang sama terjadi pembalikan magnetik bumi yang disebut sebagai rekatan Gauss-Matuyama, di mana kutub magnetik bumi kembali berubah. Selama 15.000 tahun, medan pelindung planet kita sekitar 4 kali lebih lemah daripada sekarang, yang menyebabkan kepunahan beberapa keluarga hewan laut dan alga. Zaman Pleistosen peristiwa ini memungkinkan kita berbicara tentang awal periode geologi baru yang disebut Pleistosen. Gletser menjadi ciri khasnya. Gletser akan bergeser terkadang naik hingga 30% ke permukaan daratan, kemudian keluar dari lingkaran kutub. Setengah pertama zaman Pleistosen secara luar biasa konsisten dengan periode pemanasan dan pendinginan yang terjadi setiap 41.000 tahun yang berkaitan erat dengan siklus Milankovitch. Oleh karena itu diperkayai bahwa fluktuasi alami dalam orbit bumi yang menyebabkannya. Pergerakan gletser dan pergeseran iklim secara tak terhindarkan mempengaruhi flora dan fauna, membentuk ulang penduduk planet ini. Pendinginan global mendorong banyak hewan pemakan tumbuhan untuk tumbuh bulu tebal dan membesar untuk tahan dingin, sehingga mammoth, mastodon, badak bulu, dan raksasa pemakan tumbuhan lainnya muncul. Karnivora pun terpaksa mengikuti pola serupa, misalnya di Amerika Utara hiduplah beruang kutub raksasa yang diperkirakan beratnya mencapai 1.200 kg, 3 hingga 4 kali lebih berat dari kerabatnya saat ini. Sedikit lebih ke selatan ada serigala galak yang disebut dire wolves yang berukuran sekitar 2 kali lebih besar dari serigala saat ini. Diperkirakan bahwa pemangsa ini berburu dalam kelompok 3 atau 4 ekor dan berkat kekuatan dan tindakan yang terkoordinasi mampu mendorong dan memangsa bison. Transisi pertengahan Pleistosen sementara itu sekitar 1 juta tahun yang lalu, periode munculnya gletser menjadi tidak teratur dan durasinya meningkat secara substansial menjadi rata-rata 100.000 tahun. Akibatnya kontras suhu menjadi lebih dramatis dan ketebalan gletser bervariasi. Transformasi ini disebut sebagai transisi pertengahan Pleistosen dan penyebabnya belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Versi yang paling mungkin adalah bahwa ketika gletser sebelumnya menghapus lapisan regolit yang menutupi batuan dasar di lintang utara, gletser-gletser baru membekukan batuan yang kurang licin seperti granit dan basal, mengganggu siklus yang sudah ada. Alasan lain mungkin adalah penyumbatan Selat Bering yang disebabkan oleh penurunan permukaan laut dan meningkatnya gletser. Peristiwa ini terjadi sekitar 900.000 tahun yang lalu dan menyebabkan air dari Samudera Pasifik berhenti mengalir ke Samudera Arktik. Hal ini mengakibatkan penurunan suhu yang lebih lanjut dan pendinginan yang semakin meningkat. Selama Pleistosen, nenek moyang manusia modern secara bertahap menyebar ke seluruh planet ini. Para peneliti telah mendokumentasikan jejak beberapa migrasi global dan banyak migrasi kecil. Sebagai suku pengumpul dan pemburu nomaden, suku-suku kuno ini menjelajahi tanah baru, bersaing dalam berkembang biak dan membagi wilayah sehingga muncul puluhan wilayah yang berbeda.
Beberapa hanya meninggalkan tulang dan tempat tinggal, sementara yang lain lebih beruntung. Mereka menjadi nenek moyang semua manusia modern. Akhir Pleistosen juga dikenal sebagai Pleistosen atas, dimulai 129.000 tahun yang lalu dan berlanjut selama 129.000 tahun. Ini adalah masa puncak pendinginan dan gletser terbesar. Para leluhur manusia modern yang disebut Cro-Magnon memusnahkan atau menyatu dengan komunitas manusia lainnya. Migrasi awal manusia dalam upaya untuk melarikan diri dari bahaya suku-suku kuno menyebar di luar Eurasia dan Afrika. Berkat jalur darat yang ada di Selat Bering, saat ini mereka memasuki Amerika Utara dalam beberapa tahap, menjadi nenek moyang berbagai suku Indian. Pada saat yang sama, beberapa suku manusia mulai mendiami Australia. Beberapa ribu kilometer lebih ke selatan, penurunan permukaan laut membuka jalan ke Australia. Sehingga sekitar 50.000 tahun yang lalu manusia tiba di dunia terisolasi ini juga. Karena pengetahuan sistematis tentang lingkungan yang terbatas, manusia prasejarah tidak dapat memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakannya dan memperlakukan alam dengan cara yang sangat eksploitatif. Australia tampak sebagai surga hijau yang penuh dengan mangsa yang muda dan tidak terbiasa dengan manusia, marsupial raksasa yang lambat dan tidak terlalu cerdas seperti di Protodon dan Polycastes terbukti tidak mampu melawan predator baru yang cerdas dan datang dalam jumlah besar. Hanya dalam waktu 10.000 tahun, sebagian besar hewan di Australia yang berukuran lebih dari 45 kg punah karena perburuan. Orang aborigin Australia dengan aktif membakar vegetasi menyebabkan kebakaran hutan yang dahsyat dan daerah yang terbakar dibiarkan yang penuh rumput dan semak. Iklim Australia bersifat kering dan tanahnya kurang subur sehingga sekali hutan hancur, hutan tersebut tidak dapat pulih dengan sendirinya. Akhirnya ketika permukaan laut kembali naik, penduduk Australia terperangkap di benua yang gersang, tidak mampu memberi makan populasi yang terus berkembang. Setelah pertempuran sengit dan kelaparan yang berkepanjangan, populasi berkurang secara drastis. Zaman Holosen Pleistosen diyakini berakhir sekitar 11.700 tahun yang lalu. Dengan berakhirnya periode pendinginan terakhir, gletser berkurang, permukaan laut naik 35 meter, dan beberapa wilayah di bumi mengembangkan berbagai bioma yang sebelumnya belum pernah terlihat. Yang paling terkenal adalah Lembah Nil dan Mesopotamia, tetapi sebenarnya ada banyak lagi. Kelimpahan air dan tanah subur sangat menguntungkan untuk biji-bijian yang sangat bergizi. Suku-suku yang tinggal di dekatnya tidak lagi harus berkeliaran mencari makanan karena alam sudah menyediakan. Oleh karena itu, gaya hidup mengumpulkan yang tidak berpindah tempat menjadi stabil, yang kemudian berkembang menjadi pertanian. Keunikan pertanian adalah produknya perlu diolah dan disimpan, yang mendorong perkembangan konstruksi dan kerajinan diikuti oleh pengolahan logam. Inilah awal sejarah peradaban kuno. Teknologi secara bertahap menjadi lebih canggih dan dampak manusia terhadap lingkungan meningkat. Deforestasi dan penggembalaan, irigasi dan drainase, kerajinan dan pertumbuhan perkotaan secara bertahap merusak lingkungan di sekitar pemukiman manusia. Namun perubahan ini pada awalnya bersifat lokal. Semuanya mulai berubah dengan cepat pada abad ke-18 dengan dimulainya revolusi industri. Jumlah pabrik yang terus meningkat menyebabkan kenaikan dramatis dalam pencemaran udara dan limbah industri, serta konsumsi bahan bakar fosil. Ini menjadi titik awal dari dampak manusia yang signifikan terhadap iklim bumi. Kepunahan dalam 500 tahun terakhir, sekitar 1.000 spesies hewan besar telah menghilang dari permukaan bumi. Lebih dari 35.000 spesies vertebrata, serangga dan tanaman daratan terancam punah, termasuk 40% amfibi dan 25% spesies mamalia. Ini termasuk spesies-spesies yang penting bagi manusia seperti pisang dan spesies seperti lebah madu. Kehilangan mereka dapat mengubah dunia kita selamanya, dan itu tidak akan menjadi perubahan yang baik sama sekali. Manusia modern memang sangat ceroboh hingga membuat kerusakan seperti saat ini.